Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang ingin berubah, maksudnya merubah tatanan teman-teman, merubah tatanan toko itu dari toko meskipun tersistem, tapi dari toko yang dilayani menjadi toko swalayan. Sedikit gambaran saja, dan pendapat ini tidak harus diikuti, cuman bisa dipertimbangkan saja, tidak harus diikuti, karena semua punya prinsip, semua punya pendapat. Tidak mungkin saya memaksakan pendapat saya kepada orang lain, dan orang lain pun tidak bisa memaksakan pendapatnya kepada saya. Dan ini banyak yang kemarin di grup sharing solusi atau yang teman-teman yang ingin konsultasi dengan saya, ingin menata tokonya itu dari konsep dilayani menjadi toko swalayan, meskipun itu semi modern, dari toko yang dilayani menjadi toko swalayan. Begini teman-teman, prinsipnya itu begini. Kalau menurut saya modalnya toko itu di bawah 1M, katakan 500 juta lah, dengan kondisi toko yang luasnya tidak lebih dari, luas bangunan atau luas tokonya tidak lebih dari 500 meter. Kalau kita ingin menjadikan toko itu swalayan, kecuali outlet atau outlet yang barang yang dijual tidak terlalu lengkap, nggak masalah, kita pakai sistem swalayan. Kalau ingin lengkap, ingin semuanya ditata, ingin semuanya ingin semuanya itu di display, kayaknya kalau memang toko yang di bawah 500 meter menurut saya belum cukup teman-teman, belum cukup. Toko saya ini yang depan itu 180 meter persegi, karena dua ruko, masing-masing dua ruko itu 90 meter persegi. Yang belakang itu gudang dua rumah, itu pun bisa untuk didisplay. Dua rumah saya jadikan gudangnya 200, ya sekitar 360 meter persegi. Itu pun saya tidak berani membuka untuk sistemnya swalayan, karena item barang di toko saya itu banyak. Satu. Yang kedua, pertimbangan saya itu toko swalayan untuk toko bahan bangunan yang kelasnya itu kecil, itu kelihatannya kok belum waktunya. Mengingat orang beli di toko bahan bangunan itu beda jauh dengan orang membeli barang konsumennya minimarket modern. Kalau minimarket modern itu memang barang yang dicari itu setiap hari dicari, dan tempatnya barang itu memang di situ saja, dan barang itu hampir tiap hari, minimal 1 minggu sekali lah kita ke minimarket, Indomaret, Alfamaret dan lain-lain itu. Tapi kalau kita toko bahan bangunan kita pakai sistem seperti itu nanti toko bahan bangunan itu orang membeli, konsumen membeli barang di bahan bangunan itu tidak seminggu sekali, tidak 2 minggu sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali, kadang-kadang waktu-waktu tertentu saja. Dan kalau konsepnya itu konsep swalayan, itu biasanya itu kalangan yang membeli di toko itu adalah kalangan menengah ke atas. Karena apa? Karena dia butuh kualitas, butuh ingin jalan-jalan, butuh ingin melihat-lihat saja apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Tapi kalau untuk toko kecil, katakan yang saya katakan tadi di bawah
500 meter itu biasanya orang beli itu yang penting cepat, yang penting pelayanannya cepat. Dia nggak butuh kenyamanan, karena yang membeli rata-rata juga tukang, meskipun konsumen langsung end user juga orangnya itu biasanya itu waktu itu memperbaiki pompa air, memperbaiki lampu, memperbaiki listrik. Itu biasanya itu dia itu butuhnya cepat saja. Nah, dari kebutuhan yang cepat itu ya kita coba cara yang paling cepat untuk melayani. Dan yang saya lanjutkan lagi tadi, perbedaan antara minimarket dengan minimarket sembako dengan toko bahan bangunan. Kalau toko bahan bangunan orang itu membeli pasti tanya teman-teman. Meskipun kita orang Jawa bilang itu kita display semuanya. Pasti dia tanya, ini tempatnya di mana, ukurannya berapa. Lah, untuk melayani itu kita butuh karyawan lagi untuk menunjukkan. Kalau minimarket modern cukup dengan 2 kasir, orang konsumen ngambil sendiri. Karena tidak terlalu banyak di minimarket modern itu item paling 1000. Kalau toko bahan bangunan apalagi itu kita lengkap, mintanya lengkap ya sekitar 6000, 7000 itu bisa masuk semua. Ya, seperti itu teman-teman. Dan orang itu pembeli konsumen di toko bahan bangunan itu rata-rata pembelinya juga kadang-kadang tidak tahu barangnya dan tidak tahu apalagi tempatnya. Barangnya saja ukurannya kan beda-beda. Nah, kalau kita pakai swalayan, otomatis ada karyawan yang harus mendampingi setiap pembeli. Kalau pembelinya 1, otomatis yang mendampingi harus 1. Kalau pembelinya 5, otomatis pendampingnya juga 5. Dan yang ada lagi yang terpenting lagi, pengawasannya harus lebih pengawasannya harus lebih ketat. Karena apa? Karena bahan di toko bahan bangunan itu banyak barang kecil yang nilainya mahal. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sekedar gambaran saja, karena banyak teman-teman yang dari toko yang sudah pakai sistem, yang dari dilayani berpindah ke swalayan, akhirnya makin capek katanya. Karena apa? Karena dia tidak, kalau memang ditunggu sendiri atau 2 orang, akhirnya kasir juga melayani daripada seperti itu, lebih cepat, lebih baik kita ambilkan karena kita sendiri sudah tahu tempatnya. Yang penting ada display gitu saja, ada display, ada contoh, ada katalog gitu, yang penting seperti itu. Ini tempat saya seperti ini teman-teman. Orang membeli keran itu tinggal ngambil ini lah ini. Nah, ini contohnya. Daripada kita kita display atau kita tempatkan di rak, nanti pasti marat-marit teman-teman. Marat-marit lah ini. Sederhana saja, kita ambil 1 dipakai untuk contoh. Ini contohnya seperti ini. Keran Arcel ukuran 3/4, harga 30.000. Lempatnya di laci nomor 48. Lah lacinya juga seperti itu, harus jelas lacinya juga ada nomornya semua. Nah, kalau memang barang fast moving seperti ini tiap hari diisi. Kuas seperti itu juga tiap hari diisi. Lah, untuk barang-barang yang perlu display, bener-bener perlu display, lah kayak ini. Ini peralatan air panas. Ini jenisnya banyak ya, kira display saja di sini. Dan di SS ukuran setengah ini semua tempatnya di laci teman-teman. Tempatnya di laci semua. Ada lagi laci saya yang kemarin sudah saya konten, itu laci yang sekaligus display, tapi kita taruh di depan. Nah, laci yang sekaligus di display ini isinya banyak ini teman-teman. Nah, ini kayak ini. Ini juga peralatan air panas, cuman barangnya sudah ada di displaynya di luar, contohnya barangnya sudah ada di dalam. Nah, seperti ini. Ini yang lebih praktis lagi, karena barangnya memang kecil-kecil. Barang fast moving seperti ini. Yang penting orang kelihatan teman-teman, yang penting kelihatan. Orang membeli di toko bahan bangunan rata-rata itu dilihat dulu. Setelah itu butuh waktunya beli juga beli. Demikian sekedar gambaran dan sekedar pendapat, disclaimer dulu. Tidak harus diikuti dan tidak, saya menyatakan tidak harus diikuti. Yang kedua,
belum tentu pendapat saya ini benar. Mungkin ada teori-teori atau pendapat-pendapatan lain pendapat lain yang lebih bagus. Nah, itu hanya pendapat saya dan tidak perlu untuk dipaksakan. Ini teman-teman dari grup sharing solusi yang sudah mengirimkan alamat, saya menemukan 55 alamat, yang mau mengirim alamatnya saja untuk mendapatkan hadiah. Hadiah ini berupa apa? Coba dibuka saja di rumah sendiri-sendiri nanti, insya Allah bermanfaat. Dan hadiah ini sekaligus promo, kalau memang butuh silakan, kalau nggak butuh nggak masalah. Nah, sekedarnya saja teman-teman. Ini untuk Pak Johan Wahyudi atau Pak Jo Purwon Kalasan. Ini semuanya di grup ini. Pak Mas Tegar Priambodo, Deswita Yahya, Mbak Deswita Madura, Zamzam Co. Iki kebalik iki sapa iki? Rizky Kurniawan, Muhammad Faris Saiful Rizal. Siapa ini? Khairia Mama Rei, Aji TB Amanah Jaya, Ati TB Jaya Bangunan, Emwi Mulyana, ini kebalik, TB Amanah Jaya, TB Hana Jaya, Hanifa, Mas Hasan. Ada 55 barangkali. Ini ada yang kelewatan, yang sudah mengirimkan alamat tapi belum mendapatkan hadiah. Nggak apa-apa, dicapri lagi aja. Dikirim saja buktinya bahwa saya sudah mengirim tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember. Batas pengirimannya memang 1 sampai 7 Desember. Kalau sudah lewat seperti itu berarti kan sudah tidak memperhatikan. Kalau sudah tidak memperhatikan, ya saya juga nggak memperhatikan. Gitu teman-teman. Saya juga nggak minta apa-apa kok. Saya memang itu berbagi saja. Kalau mau kirimkan alamat, cuman itu saja yang permintaannya. Ini masih tersisa berapa ini? Sekitar 20-an. Mungkin kemarin saya hitung sekitar 70, tapi kok alamatnya ada yang banyak yang terselip. Mungkin teman-teman yang belum mendapatkan tapi sudah mengirimkan alamat, silakan di capture saja alamatnya yang terkirim kemarin, tanggal berapa ngirimnya. Nah, ini teman-teman berangkat hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Terus yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.